Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Selasa 26 September 2023. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja bab 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejumlah pemburu ular menyerah untuk menangkap dan membunuh ular-ular besar yang sering memangsa ternak masyarakat di sekitar desa-desa. Setelah 1 bulan perburuan, meski sudah banyak ular yang dibunuh, ular-ular itu tetap ada dan berkeliaran. Pemerintah pun turun tangan dan mengerahkan beberapa ahli untuk meneliti. Hasilnya ditemukan sarang ular yang menampung ribuan ular dewasa dan puluhan ribu yang masih kecil. Akhirnya semua aman kembali setelah sarang ular dihancurkan menggunakan bahan peledak. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dilaporkan oleh penduduk Yeriko bahwa air di tempat itu tidak baik dan sering menyebabkan keguguran bayi, Nabi Elisa meminta sebuah pinggan baru yang berisikan garam. Kemudian pergilah Nabi Elisa ke mata air itu, lalu melemparkan garam ke dalamnya untuk menyehatkan air, agar air tersebut menjadi sehat untuk diminum. Nabi Elisa melemparkan garam tersebut bukan di sembarang tempat, melainkan di dalam mata airnya. Karena Elisa tahu mata air adalah sumber dari aliran air yang tidak baik bagi penduduk setempat, sehingga ketika permasalahan di sumber air diatasi, otomatis air yang akan mengalir berikutnya menjadi air sehat yang mendatangkan manfaat bagi warga di tempat itu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu akar permasalahannya. Kemudian selesaikan masalah pada akarnya sampai tuntas, maka masalah akan dapat teratasi dan tidak akan berlarut-larut. Menemukan akar dari suatu masalah memang bukan perkara mudah. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan untuk dapat menemukan sumber permasalahan dan mengatasi permasalahan itu hingga tuntas. Kita perlu hikmat Tuhan sebab Dia Maha Tahu, sedangkan hikmat manusia sangat terbatas, seperti manusia itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah aku dengan hikmat-Mu agar aku mampu menemukan akar masalah dari permasalahan yang aku hadapi saat ini, sehingga aku tidak salah dalam mencari jalan keluarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.